Lagi sama channel Kai Gali. Kali ini Mami Kai Gali atau singkatan dari Mami KG mau cerita ya kisah Mami KG untuk memperjuangkan mendapatkan anak ya, atau pejuang dua garis gitu istilahnya. Nah, sebelumnya tonton sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan siapinlah cemilan karena lumayan lama, dan juga siapin tisu karena ada sedikit yang berbau bawang gitu ya. Oke, kita Mami mulai dulu ya. Nah, ini cerita dari awal Mami Kai Gali menikah sama Dedi Kai Gali. Jadi kita ketemunya di tempat kerja ya. Karena Dedi KG-nya itu sangat intens mendekati Mami KG ya. Padahal Mami KG saat itu lagi ada cowok gitu ya, LDR tapi karena usia Mami KG sudah mendekati 31 tahun dan cowok Mami KG itu tidak melamar-lamar gitu ya, dan Dedi KG-nya itu intens mendekati. Awalnya nggak ada perasaan, tapi lama-lama kalau nggak ada dia nggak enak gitu ya. Akhirnya Dedi KG melamar lah dan kita menikah. Alhamdulillah kita menikah pada tanggal 27 Maret ya, dan resepsinya tanggal 28 Maret. Nah, saat itu kita sudah pisah juga, LDR juga. Dedi KG-nya kerja di Jambi, Mami KG kerja di Palembang. Nah, 5 tahun masih belum dikasih momongan ya, padahal kita sudah berobat sama dokter, kesana kesini lewat alternatif, ternyata masih belum dikasih sama Allah gitu ya, padahal dibilangnya kita sehat-sehat aja. Nah, akhirnya Dedi KG dipindahkan ke Surabaya. Nah, pas di Surabaya itu kita mencoba berobat ke dokter Oki di Oki Ginting, itu dokternya Inul Darastita artis gitu ya. Di saat itu dia praktek di Siloam, Rumah Sakit Siloam Surabaya, tapi sekarang dia sudah ada klinik sendiri. Nah, kita berobat secara alami dulu tapi nggak berhasil, dan kemudian kita inseminasi itu adalah dia proses menembakkan sperma ya ke rahim lewat bawah gitu ya, lewat bawah wanita, tapi sperma tetap harus kerja. Nah, ternyata itu gagal juga, dan pas kita mau inseminasi yang kedua disarankan sama dokter Oki itu nggak usah, itu langsung aja bayi tabung. Wow, bayi tabung gitu ya, nggak ada pikiran kita bakal bayi tabung, tapi akhirnya ya melihat kondisi umur dan waktu ya, akhirnya kita setuju untuk bayi tabung. Nah, sedikit agak detail soal bayi tabung ini bagi ibu-ibu pejuang garis merah. Itu bayi tabung itu dia kalau mau konsul itu usahakan pada saat mens hari kedua atau ketiga ya. Kalau di luar itu percuma kita konsul. Pada saat mens hari kedua dan ketiga kita konsul, dan nanti dokter yang menentukan bisa apa enggak kita bayi tabung saat itu juga. Karena ada yang dia dikasih obat dulu kayak pil KB gitu, jadi mensnya agak cepat. Ada juga yang bisa langsung. Nah, saat itu dalam kasusnya Mami KG kita dikasih waktu 1 bulan lagi, jadi kasih obat kayak pil KB gitu kan, terus suruh balik. Nah, pas bulan depannya kita balik konsul, akhirnya oke, langsung bayi tabung saat itu juga. Nah, jadi yang pertama adalah kita tes darah suami istri ya, ada juga tes HIV gitu ya, dan tes lewat untuk ceweknya lewat bawah juga, sama saat itu dokter kandungnya dokter Hendro. Nah, untuk proses bayi tabung ini dia melalui 10 kali suntik hormon gitu ya, untuk memperbanyak sel telur. Itu satu suntikan itu yang mahal. Kalau yang normal itu saat itu 1 jutaan. Tapi kalau untuk wanita yang berumur di atas 35 tahun atau di atas 40 tahun itu agak lumayan mahal, bisa 2 juta sekali suntik ya. Jadi total biaya Mami KG saat itu sekitar 35 juta 40 juta. Kalau sekarang mungkin sekitar 50 jutaan ya. Nah, dan setelah 10 hari kita disuntik ya, tapi sebelumnya kita catering juga, ada istilahnya catering bayi tabung gitu ya, catering
makannya ada kepitingnya, ada telur, kemudian kelinci ya, ada benar ibu cateringnya gitu ya. Dikasih telurnya telur rebus itu sampai 6 ya, sampai mual gitu makannya. Juga ya itu tadilah, jadi makan makanan yang menambah gitu ya, menambah hormon untuk sel telur gitu. Nah, setelah kalau untuk penginapan itu bagusnya kalau kemarin waktu itu di Hotel Java 22, di situ dekat dan ada liftnya ya, dan hampir semua penginapan itu dia 90% ibu-ibu bayi tabung yang di sana. Nah, setelah 10 hari suntik itu hari ke-10 itu disuntik yang anti pecah. Jadi sel telurnya dikasih anti pecah, jangan sampai pecah. Kalau pecah gagal. Nah, setelah itu 2 hari setelah anti pecah diambillah sel telur kita lewat bawah, nggak dibius, sakit dong. Tapi kalau demi anak kita tahani sakitnya, dan suami mengeluarkan spermanya ya. Nah, setelah itu tadi sel telur dan sperma itu digabung menjadi embrio, dan alhamdulillah sel telur mami KG saat itu lumayan banyak, 14 sel telur, dan setelah dicampur itu dengan sperma menjadi 8 embrio. Nah, 2 hari setelah itu dimasukkanlah lagi embrionya. Nah, itu dimasukkan kalau yang di bawah 40 tahun itu sekitar 3 embrio. Kalau 40 tahun bisa 4 embrio, biar kalau itu jatuh ada cadangannya istilahnya ya. Nah, kalau pada saat kita pengambilan sel telur kita bisa langsung pulang, tapi pada saat kita dimasukkan embrio kita harus 5 jam tidak boleh turun dari ranjang ya. Jadi mau pipis di situ aja, jangan sampai turun. Nah, setelah 5 jam 6 jam kita boleh pulang, tapi benar-benar bed rest di rumah. Nah, kemudian setelah dari proses tadi kita 15 harinya kita diberitahukan hamil atau tidak. Nah, itu yang buat gugup deg-degan gitu ya. Dan alhamdulillah Mami Kai Gali itu dinyatakan hamil ya. Dokter Oki ini ya, jadi Allah memberikan janin lewat tangan dokter Oki. Memang ada kasihan juga sih, ada beberapa yang gagal, tapi sedikit sekali. Jadi karena dokter Oki adalah dokter yang terbaik se Asia Tenggara ya. Nah, jadi proses bayi tabung ini dia harus melewati tahap USG kantung janin dan USG detak jantung. Kalau setelah selesai dari detak jantung berarti saya sudah bayi tabungnya. Nah, jadi akhirnya ya Mami Kaki mau cerita dulu ini mengenai kakaknya dan saudarinya Kai dan Gali ya. Jadi pada tanggal 20 Februari 2012, betapa senangnya Mami dan Dedi saat tahu Mami positif hamil. Mami menangis bahagia saat menelpon nenekmu, Mane dan Pai di Palembang. Nah, semua keluarga di Palembang bahagia mendapat berita. Ya. Maret 2012 untuk pertama kalinya Mami melihat Muna di USG. Usia kalian hampir 2 bulan. Terlihat 2 kantung janin yang begitu indah. Ternyata kembar. Ya Allah, kau beri aku bayi kembar. Tak sabar Mami memberi kabar ke Palembang. April 2012, usiamu 3 bulan nak. Pertama kalinya Mami mendengar detak jantung kalian. Rasanya ingin Mami bawa mesin USG ke rumah untuk mendengar detak jantung kalian setiap hari. Suara yang begitu indah. Mei 2012, usiamu 4 bulan nak. Sudah terlihat kepala dan anggota badan. Mami tak sabar menunggu usiamu 5 bulan untuk melihat jenis kelamin kalian. Juni 2012, usiamu 5 bulan nak. Sudah terlihat jelas usia bayi dari ukuran kepala. Dan untuk pertama kali Mami mendapat kabar jenis kelamin dari dokter kalau bayi yang satunya laki-laki. Alhamdulillah laki-laki itu kamu Mika
ya dari namanya Mikhail Khalifa Apriansa. Dan yang satunya belum jelas terlihat. Mami berdebar-debar ingin tahu jenis kelamin bayi yang satunya. Dalam hati Mami mudah-mudahan perempuan. Amin. Juli 2012, usiamu 6 bulan nak. Saatnya Mami ingin melihat kalian dengan lebih jelas dengan USG 4 dimensi. Alhamdulillah jenis kelamin bayi satunya adalah perempuan. Itu kamu Rafa. Rafa, nama lengkap adalah Rafaela Nora Apriansa. 1 jam lebih dokter mencari wajah Mika dan Rafa agar bisa difoto. Tapi sayangnya hanya wajah Mika yang terfoto, sedang Rafa tersembunyi di balik plasenta. Saat bersamaan mendapat kabar kalau Mami terkena hipertensi dan harus bed rest saat itu juga. Pertama kalinya tahu istilah preeklamsi atau keracunan kehamilan akibat hipertensi. Demi kalian nak, Mami harus menghindari makanan yang bergaram. Awal Agustus 2012, Mami pulang ke Palembang, ingin berlebaran bersama keluarga di Palembang. Saat yang sangat bahagia, nama Mika dan Rafa pemberian dari tante kalian Owi dan nama ibu Mika dan Khalifa Apriansa yang artinya malaikat pemberi rezeki dan seorang pemimpin dengan panggilan Mika yang artinya pintar dan Rafa yang artinya anggun dari Rafaela Nora Apriansa. Cantik, bercahaya, anggun dan mewah. Mami berharap kelak kalau besar Mika bisa menjadi dokter atau pemain bola di Belanda dan Rafa kelak akan menjadi artis yang pintar. Nah, begitu banyak khayalan Mami dengan kalian dan doa-doa agar kalian lahir sehat. 27 Agustus 2012, usia Mika dan Rafa 31 minggu. Saat itu Mami sudah beberapa hari bed rest rumah sakit karena hipertensi. Pagi itu Mami sedih rasanya Dedi harus balik ke Surabaya kembali dari cuti lebaran. Untunglah ada Owi yang menemani. Saat Owi datang perut Mami mulai mulas. Semakin lama semakin sakit. Suster dan dokter akhirnya datang dan mengatakan sudah bukaan 3 dan harus dioperasi sesar. Ya Allah, lindungi bayiku. Saatnya lahir, Pai dan Owi mendampingi Mami. Terlihat Eva, Bunda, Kak Ferry dari kejauhan. Manek dan Sapa berdoa di rumah. Mami telepon Manek untuk minta maaf dan mohon doa restu dan menelpon Dedi yang sedang mencoba kembali ke Palembang. Papa, mama, mertua juga datang. Saatnya di ruang operasi, ku tak berhenti bersikir baca doa untuk keselamatan Mika Rafa. Tidak jelas dokter anak siap di sampingku dan ku bisikan ke dokter kandunganku, "Dok, selamatkan bayiku." 27 Agustus 2012 jam 10.45. Pertama Mika yang diangkat, jas terlihat bayi yang mungil langsung ditangani oleh dokter anak. Jas terlihat olehku yang dibius lokal. 1 menit kemudian terdengar suara tangis Rafa, suara suster dan dokter jelas terdengar. Ya Allah, bayiku bayi prematur yang kecil. Ku diberi kesempatan untuk mencium Mika dan Rafa walau hanya sekilas. Nah, Mami masih belum puas mencium kalian. Operasi selesai, semua keluarga teman datang mencenguk dengan bahagia dan memberi ucapan. Pai itulah papa Yai ya. Kalau Manek mama nenek dan Gede Perumnas adalah mertua, papa mertua membacakan azan dan iqomat di telingamu. Nah, dan suamiku Dedi akhirnya datang membuat Mami bertambah tenang. Hari yang membahagiakan walau hanya sesaat. 28 Agustus 2012, Mami sudah dibolehkan duduk. Nah, demi kalian Mami menahan rasa sakit. Langsung latihan jalan agar bisa berjalan ke ruang inkubator melihat Mika Rafa. Akhirnya Mami bisa berjalan dan senangnya bisa melihat Mika dan Rafa dengan berlinang air mata melihat bayiku di ruang inkubator dengan dipasang infus. Terlihat 2 bayi mungil yang paling cantik dan tampan. Ya Allah, aku ingin memeluk dan mencium mereka, tapi hanya tanganku yang bisa menyentuh mereka lewat lubang kecil di inkubator. Walau sebentar, tapi hati sudah terobati. Dedi dan Owi memvideoi kalian nak. Esok sorenya, Mami sudah bisa pulang. Rasa senang dan hampa pulang tanpa Mika dan Rafa. Nah, Mami hanya bisa berdoa buat kalian agar cepat balik ke rumah. Mami tunggu 1 bulan atau 2 bulan. Mami masih berdoa agar kalian diberi kesehatan. 30 Agustus 2012 subuh mendapat telepon di rumah kalau Rafa kondisinya memburuk. Mami dan Dedi langsung bergegas ke rumah sakit berdoa untuk Rafa. Tampak Mika dalam keadaan sehat di sampingnya. Suster mengatakan kalau paru-paru Rafa belum matang karena belum saatnya lahir. Nah, Mami tidak tega melihat Rafa diberi bantuan oksigen. Hari itu juga Mami pindahkan Mika dan Rafa ke NICU. NICU itu ada ICU anak-anak, di mana katanya ada ICU bayi yang peralatan lengkap. Berharap itu yang terbaik.
1 September 2012 mendapat telepon kalau Rafa kritis. Padahal Mami barusan pagi melihat Mika dan Rafa jam 11. Rafa dinyatakan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rafaku sayang, Mami tak kuat melihatmu untuk pertama kalinya. Mami rengkuh tubuhmu Rafa untuk Mami peluk. Ya Allah, mengapa aku baru bisa memeluk bayiku saat dia tak bernyawa lagi? Berharap Mika masih bertahan. Satu-satunya harapan agar Mika bisa sehat. Owi membacakan Yasin buat Mika. Mika sangat sedih. Ayu, Rafa sudah meninggal yang sehat ya nak. Untuk pertama kali Rafa dibawa ke rumah di Jalan Balayuda dan dibawa dengan mobil gede Perumnas. Mami bawa keliling rumah dan Mami rebahkan di baby box yang sudah Mami siapkan untuk kalian nak. Mami ikhlas melepas Rafa. Sudah habis air mata Mami saat Rafa dirawat. Rafa dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan di kebun bunga jam 3 sore. Istirahat yang tenang putriku sayang. 2 September 2012 baru saja melepas kepergian Rafa. Pagi jam 7 mendapat SMS kalau Mika sedang kritis. Ya Allah, cobaan apa lagi yang akan diberikan? Dengan bergegas, Mami dan Dedi menuju Nicu rumah sakit. Mikaku sudah dipindahkan dari inkubator ke ventilator dan sudah dipasang alat bantu nafas. Nah, kenapa nak? Kemarin kan Mika sehat. Kenapa sekarang kritis? Cariku sama manggil nama Mika dan bacakan doa. Dokter memberikan pemacu jantung dan bantuan jantung ke dada Mika. Nadi Mika menghilang. Dokter memberikan pemacu jantung ketiga dan itu terakhir. Nah, Mami dan Dedi sayang Mika. Bertahan nak, ku ceritakan berkali-kali berharap Mika bisa mendengar. Aku membacakan Yasin berkali-kali, tak kuat melihat badan yang mungil dan sedang menderita. Ku rebahkan kepalaku ke Dedi sambil berdoa diberi kesempatan terakhir dan benar. Nadi Mika terdengar sedikit lega, tapi itu hanya sesaat. Mami pun dipanggil lagi oleh dokter dan akhirnya untuk selamanya nadi Mika menghilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mami tak kuat menangis. Kali ini di luar dugaan. Mikaku yang sehat mengapa diambil juga ya Allah. Harapanku terakhir, pangeranku. Untuk pertama kalinya aku lihat suamiku Dedi menangis terseduh ditemani Owi. Mami rengkuh tubuh Mika. Wajah yang putih tampan tak henti-henti Mami cium Mika sambil disabarkan oleh Owi. Mika pun dibawa ke rumah. Semua menyambut sang pangeran, apalagi Eva dan Safa sudah kembali ke Palembang. Setelah mendengar kabar Mika kritis sama seperti halnya Rafa, Mika pun dibawa di keliling rumah, dimandikan, dikafani dan disolatkan. Bunda dan Dedi berhasil mendapatkan pemakaman persis sebelah Ayu Rafa. Diantar oleh Pai dan Kedi Perumnas ke pemakaman. Semua keluarga dan sahabat menghantar Mika ke pemakaman. Pemakaman yang indah di kebun bunga di bawah pohon yang sejuk. Ku tabur bunga di atas pemakaman itu nak. 2 bukit bunga terletak di atas makam Mika Rafa, putri dan pangeranku. Mami sangat berat melepaskanmu dan penuh dengan penyesalan. Semua seperti mimpi yang tak bisa dibangunkan lagi dan berharap waktu cepat berlalu. Tersentuh dengan kalimat dari seorang sahabat Eli. Mami, Rafa minta maaf. Rafa mengajak Mika karena Rafa gak mau sendirian di sini. Kan Mami banyak yang menemani. Benar nak, di sini Mami banyak menemani. Ada Dedi, Pai, Mane, Eva, Kak Ferry, Safa, Bunda, Kak Dedi, Owi, Kak Hendi, Kak Dia Perumnas, Nopi, Kak Iba. Mungkin menaki di Kideus Naya dan Daf. Mami ikhlas sayang. Doakan Mami bisa cepat dapat adik buat Mika dan Rafa. Thanks for all my family. You give me strength. Tidur yang tenang di surga anakku Mika Rafa. Hadiah terindah dari Allah di ulang tahun Mami 10 September. Masih teringat saat kalian masih di perut Mami, saat kalian bergerak-gerak menendang, dan saat Dedi menjaga Mami, membantu Mami saat mulai persiapan hamil sampai melahirkan. Tetap Mami potongkan 3 kambing untuk Mika dan Rafa. Nah, begitu sayangnya Mami dan Dedi pada Mika Rafa. Tapi Allah bisa sayang pada kalian Mika Rafa. You would always live in our heart. Mami Dedi love you nak. Itulah memorial Mika Rafa, kakak dan saudari atau dan Palembangnya Ayu, Kai dan Gali.
Jadi setelah meninggalnya Mika dan Rafa, Mami Kage menenangkan diri pergi umroh. Dan pada saat bayi tabung waktu itu kita ada simpanan embrio ya, jadi ada tabungan embrio. Nah, Mami Kagali langsung menyehatkan badan ya, langsung dengan makan ikan gabus biar cepat kering dari sesar. Dan setelah 6 bulan kita kembali bayi tabung lagi. Bayi tabung dengan memasukkan embrio tabungan embrio ke dalam rahim Mami Kage. Dan alhamdulillah Mami Kage berhasil hamil dan melahirkan Kai Gali.